Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Nurul Ikram, NIM 1931 Saya akan menjelaskan tentang kesadaran diri. Kesadaran diri merupakan kemampuan untuk mengenali perasaan dan mengapa seseorang merasakan seperti itu dan pengaruh perilaku seorang terhadap orang lain. Kemampuan tersebut diantaranya kemampuan menyampaikan secara jelas pikiran dan perasaan seseorang, membela diri, dan mempertahankan pendapat. Kemampuan untuk mengenali kekuatan dan kelemahan orang dan menyenangi diri sendiri meskipun seorang memiliki kelemahan. Serta kemampuan mewujudkan potensi yang seseorang memiliki dan merasa senang, puas dengan potensi yang seseorang raih di tempat kerja maupun dalam kehidupan pribadi. Kesadaran diri merupakan dasar kecerdasan emosional, kemampuan untuk memantau emosi dari waktu merupakan hal penting bagi kawasan psikologi dan pemahaman diri. Kesadaran diri menurut beberapa para ahli mempunyai pendapat yang beragam tentang kesadaran diri. Di antaranya menurut Mayer, seorang ahli psikologi dari University of New yang menjadi koformulator teori kecerdasan, berpendapat bahwa kesadaran diri berarti waspada baik terhadap suasana hati maupun pikiran seseorang tentang suasana hati. Goleman menjelaskan kesadaran diri yaitu perhatian terus-menerus terhadap keadaan hidup batin seseorang dalam keadaan refleks, pikiran mengamati dan mengambil pengalaman termasuk emosi. Menurut May, seorang psikiater yang mempelajari pendekatan eksistensial yang dikutip oleh Kishiguro menjelaskan bahwa kesadaran diri adalah sebagai kapasitas yang memungkinkan manusia mampu mengamati dirinya sendiri. Binswanger dan Bos menggambarkan kesadaran diri adalah salah satu ciri yang unik dan mendasar pada manusia yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kesadaran diri adalah salah satu ciri yang unik dan mendasar pada manusia, di mana manusia tersebut mempunyai kesadaran mendalam dunia, juga kesadaran mengada di luar dunia, yaitu kebebasan yang tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab. Kecakapan dalam kesadaran diri yang pertama, mengenali emosi diri dan pengaruhnya. Orang dengan kecepatan ini akan yang pertama mengetahui emosi, makna yang sedang mereka rasakan dan mengapa terjadi. Yang kedua, menyadari keterkaitan antara perasaan mereka dengan yang mereka pikirkan. Yang ketiga, mengetahui bagaimana perasaan mereka mempengaruhi kerja. Yang keempat, mempunyai kesadaran yang menjadi pedoman untuk nilai dan sasaran mereka. Tahap-tahap kesadaran diri. Kesadaran diri milik remaja dapat mempengaruhi perkembangan. Adapun beberapa tahapnya, tahap pertama, tahap ketidaktahuan. Tahap ini terjadi pada seorang bayi yang belum memiliki kesadaran diri atau disebut juga dengan tahap kepolosan. Yang kedua, tahap berontak. Tahap ini identik memperlibatkan permusuhan dan pemberontakan untuk memperoleh kebebasan dalam usaha membangun. Yang ketiga, tahap kesadaran normal akan diri. Dalam tahap ini, seorang dapat melihat kesalahannya untuk kemudian membuat dan mengambil tindakan yang bertanggung jawab. Yang terakhir, tahap kesadaran diri yang kreatif. Dalam tahapan ini, seorang mencapai kesadaran diri yang kreatif mampu melihat kebenaran secara objektif dan disimpangkan oleh perasaan-perasaan dan keinginan-keinginan subjektifnya. Langkah-langkah mempertimbangkan kesadaran
bertinggi kesadaran. Yang pertama, menemukan kembali perasaan-perasaan. Agar mencapai tingkat tersebut, banyak orang harus kembali lagi pada permulaan untuk menemukan kembali apa itu perasaan. Mengenal keinginan-keinginan sendiri. 16. Sadar akan perasaan sendiri bahwa seseorang. Ke langkah berikutnya, yaitu mengetahui dengan jelas apa yang diinginkannya. Menentukan kembalinya relasi diri dengan aspek-aspek ketidaksadaran. Individu-individu masyarakat modern bersikap pasif terhadap aspek-aspek zikir kepada Allah merupakan upaya untuk membersihkan diri dari pengaruh-pengaruh kesenangan keduniaan, kesadaran pada diri sendiri dan sifat egois, dan juga merupakan penetapan ruh dan kesucian dan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.